Oke, sahabat sehat di rumah, 2 menit lagi kita live ya. Oke, sahabat sehat di rumah, selamat sore untuk kita semua. Gimana nih kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan yang bersemangat ya. Nah, uh, pada saat ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik dengan judul Ngopi Santuy kita pada episode yang saat ini, yaitu masuk ke episode 48, yaitu waspada penyebaran pertusis pada anak saat liburan sekolah. Jadi untuk teman-teman sehat di rumah, sahabat sehat yang ada di rumah, baik yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak ataupun ada keponakan. Nah, mari kita simak pembahasan ini. Di sini kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak atau keponakan saudara kita itu bisa tercegah dari penyakit pertusis. Nah, pada saat ini pembahasan ngopi santuy kita pada sore hari ini akan dibawakan langsung oleh Dokter Haji Panji Irawan. Oke dok, hai dok, silakan masuk dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lady. Kali ini kita akan membahas tentang pertusis ya. Bagaimana kita mencegah penyakit pertusis yang penyebarannya terutama pada anak-anak, lebih lagi kepada anak sekolah. Jadi sebelumnya apa sih pertusis itu? Pertusis itu adalah suatu penyakit ya yang disebabkan mikroorganismenya atau kumannya namanya Bordetella pertussis. Bordetella pertussis ini merupakan suatu bakteri penyebab penyakit menular akut yang dapat menyerang pernapasan. Kalau orang-orang sering bilang ini dibilang batuk rejan ya. Kalau di luar dikenalnya sebagai whooping cough. Atau ada juga yang bilang ini seperti batuk selama 100 hari. Dari Bordetella pertussis ini dia termasuk bakteri, kalau kita periksa di mikroskop ya, dia termasuk bakterinya yang gram negatif dan sifatnya itu dia aerob. Kalau misalkan kita bandingkan dengan COVID ya, tingkat penularannya itu kalau untuk RO pertussis itu 12 sampai 17. Kalau COVID itu sekitar 2 sampai 5. Jadi kalau untuk pertussis ini, kalau ada satu orang yang sudah kena pertussis ya, reproduction number-nya itu sekitar 12 sampai 17. Ada suatu sumber yang mengatakan seperti itu. Jadi satu orang yang terkena pertussis dapat menularkan ke 12 sampai 17 orang terdekat yang di sekitarnya dia. Bakteri ini juga sangat berbahaya ya, karena dapat mengganggu dari pernapasan, dari sistem pernapasan. Jadi dia menghasilkan ada namanya zat racun ya, zat toksin. Dia sangat berbahaya, jadi bisa menyebabkan perubahan pada sel leukosit. Nah, sel leukositnya bisa jadi leukositosis ya, atau meningkat, dan juga terjadi limfositosis. Seperti itu. Kemudian bakteri Bordetella ini juga dapat menginvasi sel makrofag. Sel makrofag yang ada di alveolus, yang ada di cabang-cabang terkecil dari paru-paru. Sehingga akan terjadi gangguan dari pembesiran paru itu sendiri. Gitu. Jadi penyakit pertusis ini pertama kali ditemukan atau sudah bisa dijelaskan ya dari segi dunia kedokteran itu sudah lama sebenarnya. Sudah dari tahun 1578. Waktu itu yang menemukannya atau yang menjelaskannya adalah dokter dari Prancis ya, namanya Guillaume de Boileau.
Dan epidemiologinya itu bisa ketahuan ya, penyebabnya bisa kita lihat, diidentifikasi dan isolasi itu pada tahun 1906. Nah, gejalanya apa sih dari pertussis ini? Gejalanya adalah biasanya tuh batuk ya, batuknya terus-terusan, bertubi-tubi ya. Kemudian diseringi dengan suara yang melengking gitu, dan jadi sulit bernapas. Jadi ada gangguan pernapasan juga. Penularannya, penyakit pertussis ini biasanya karena batuk ya, atau bersin dari percikan cairannya saat batuk atau bersin itu. Gejala awalnya seperti mirip-mirip kayak batuk pilek biasa gitu. Bisa ada demam, tapi biasanya demamnya juga ringan. Dari 10 sampai 12 hari kemudian dia akan meningkat, serangannya batuk terus menerus. Sampai untuk menarik napas saja agak kesulitan ya. Jadi kayak beberapa tuh bisa sampai ada gejala kayak seperti biru gitu ya, karena sulit mendapatkan oksigen atau mengambil napas. Secara garis besar memang penyakit ini dibagi berapa tahapan, stadium-stadium ya kalau disebut. Dia ada disebut dengan tahap kataral ya. Gejalanya biasanya bersin-bersin, bisa disertai dengan mata berair, kemudian nafsu makan berkurang, dan juga sudah mulai lemas ya. Orang yang terkena ini biasanya sih memang anak-anak. Stadium kataral ini terjadi sekitar 1 minggu sampai 10 hari setelah infeksinya masuk. Kemudian masuk ke tahap paroksismal ya. Paroksismal ini frekuensi batuknya makin sering. Sekitar 5 sampai 15 kali batuknya. Kemudian napas dalam diikuti dengan nada yang tinggi. Batuknya itu bisa disertai dengan lendir ya, lendirnya kental, dan bisa juga disertai kadang ada gejala mual. Kemudian setelah tahap paroksismal ya, ini terjadi 10 hari sampai 2 minggu ya setelah timbul gejala awal, masuk ke tahap konvalesen. Nah, pada tahap konvalesen ini ya, itu batuk dan muntahnya tuh makin berkurang. Terus perasaan itu kayak gejalanya seperti membaik ya. Tapi ada juga bisa batuknya itu memanjang, bisa terjadi berbulan-bulan. Maka dari itu ada yang menyebut pertussis ini dibilang batuk ya 100 hari ya, bisa sampai berbulan-bulan. Komplikasinya, bahayanya dari pertussis ini ada beberapa macam ya. Memang biasanya terkena pada bayi di bawah 12 bulan ya, atau di bawah 1 tahun. Tapi pertussis ini juga mudah menular bila terjadi di dalam suatu lingkungan atau komunitas. Bisa kita bilang misalkan contohnya sekolah ya. Bayangkan saja misalkan tadi satu sekolah ada satu anak yang terkena pertussis. Dia bisa menyebarkan ke 12 sampai 18 temannya yang lain ya. 17 atau 18 orang teman yang lain. Dia biasanya kalau untuk bayi ya di usia 12 bulan ke bawah itu perlu perawatan rumah sakit sampai harus dirawat. Apalagi kalau misalkan kena di bayi di bawah 6 bulan ya, usia 6 bulan. Biasanya tuh komplikasinya paling besar terjadi apne, atau apne itu henti napas ya. Karena tadi kesulitan mengambil oksigen ya, karena Bordetella pertussis ini mengganggu clearance atau pembersihan dari sel-sel yang ada di alveolus, di paru-paru. Kemudian sekitar 23% bisa terjadi penyakit pneumonia. Kemudian yang jarang atau 1,2% itu bisa ada kejang dan bisa juga menjadi kematian ya karena pertussis ini. Ada juga yang bisa sampai kelainan di otak ya, ensefalopati ya. Dia karena terjadi hipoksia dan karena toksik dari Bordetella pertussis ini, dari toksinnya, dari racunnya. Komplikasi lain ya, bisa juga terjadi anoreksia atau nafsu makan yang berkurang. Kemudian ada disertai dengan dehidrasi juga, sulit tidur, karena batuk juga saking keras dan saking seringnya. Bisa juga disertai oleh mimisan ya. Dan kalau sering batuk biasanya juga menekan sel-sel, menekan dinding di perut, di abdomen.
Makanya bisa ada disertai dengan gejala hernia ya. Kalau ada penekanan, batuk terus-menerus, bisa terjadi hernia di perutnya atau di bagian tempat lain bisa terjadi hernia juga. Karena saking seringnya batuk. Kemudian bisa juga ada otitis media atau infeksi di daerah telinga. Dan juga bisa terjadi gangguan saat urinasi atau buang air kecilnya. Nah, bisa nggak sih penyakit yang berbahaya ini kita cegah? Sangat bisa ya. Pertusis ini sudah dapat dicegah ya, sudah ada pencegahannya ya. Selain kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kemudian karena memang selain COVID juga masih ada ya, belum statusnya belum berubah, masih ada. Jadi kita pencegahan awal bisa juga pakai masker ya untuk mencegah tadi percikan atau bersin ya, cairan itu bisa langsung masuk ke paru-paru. Selain itu juga kita bisa lakukan cuci tangan ya, cuci tangan dengan air mengalir yang bersih. Apabila habis memegang suatu barang atau tempat yang kira-kira itu bisa terkontaminasi, kita sering-sering cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Selain itu kita juga bisa melakukan upaya vaksinasi ya untuk mencegah pertusis ini. Sebenarnya vaksin pertusis ini sudah lama juga, sudah ada di dunia ini, sudah ditemukan sudah lama ya. Ada yang menulis dia sejak tahun 1941 sudah ditemukan vaksin pertusis, baik yang bentuknya sendiri ya atau bukan gabungan, dan juga yang bentuknya gabungan. Yang biasanya kita kenal nih kalau sekarang vaksin pertusis itu digabung dengan vaksin difteri, dengan vaksin tetanus ya. Jadi biasanya dibilangnya vaksin DPT atau TDAP gitu, seperti itu, atau DPAT gitu. Nah, vaksin pertusis ini memang ada cara garis besar. Kalau untuk anak-anak ya, itu ada yang disebut ya, pertusisnya ada yang bentuknya wall cell, ada yang bentuknya aseluler ya. Perbedaannya biasanya itu dia sama-sama ya untuk mencegah pertusis. Cuman untuk pertusis yang DTWP atau wall cell ya, dia itu memang berisi banyak sel bakteri pertusis yang utuh ya. Ada ribuan antigen di dalamnya. Dia memang perlindungannya lebih baik ya, lebih baik dan lebih panjang dibandingkan dengan vaksin DTaP yang pertusisnya yang aseluler. Namun sering memang di lapangan tuh terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi yang ringan ya, demam biasanya kalau yang divaksin DPWT ini yang whole cell. Tapi tidak menutup kemungkinan juga vaksin yang aseluler itu bisa demam juga, tapi memang dari kejadian frekuensinya itu biasanya lebih jarang dibandingkan dengan yang DPWT ya, yang whole cell. Jadi vaksin pertusis ini kita bisa berikan dari sejak usia berapa, perlu dicatat ya, agar tidak ketinggalan. Vaksin pertusis ini yang bentuknya itu dia memang di Indonesia ada yang DPT dengan TDAP ya. Untuk anak-anak di bawah usia 1 tahun ya, itu kita ada 3 kali pemberian untuk imunisasi primer disertai dengan boosternya ya di usia 18 bulan. Oke, terus jadi kalau misalkan habis divaksin ya, dia diberikan vaksin, ayah bunda tidak perlu khawatir kalau misalkan nanti setelah vaksin itu demam ya. Karena bila terjadi demam itu adalah suatu proses yang wajar. Karena terjadi ketika kita masukkan vaksin ya, itu kita masukkan antigen, tubuh akan bereaksi membentuk antibodi. Nah, biasanya kalau dalam proses pembentukannya itu bisa ada efek sedikit demam ya, meskipun tidak selalu disertai. Setiap anak biasanya beda-beda reaksinya, bisa ada yang disertai demam, bisa ada yang tidak gitu. Kalau misalkan ada demam setelah divaksin, kita bisa berikan sebelum diberikan obat mungkin bisa dilakukan kompres ya. Kemudian juga bisa banyak minum air putih ya. Juga kalau misalkan dia memakai bajunya agak ketat, bisa kita ganti bajunya yang agak longgar. Dan kalau misalkan basah karena keringatan ya langsung diganti ya dengan baju yang kering. Dan
Bisa juga kalau misalkan itu tidak membaik setelah dikompres, bisa minum paracetamol atau obat penurun demam. Nah, kita berikan paracetamol ini sesuai dengan dosis yang dianjurkan ya. Itu. Tapi tidak dianjurkan pemberian paracetamol sebelum dilakukan vaksin. Jadi pemberian paracetamol hanya untuk bila setelah divaksin itu terjadi demam. Kalau tidak demam tidak perlu diberikan. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu ya. Bisa dibacakan. Sebentar. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Sutati 06 ya. Apa yang harus dilakukan, Dok, kalau anak kita ada gejala pertusis? Ya, paling benar memang kita pergi ke dokter ya, Ibu. Kita periksakan apakah gejala-gejala, karena memang gejala pertusis ini mirip ya dengan gejala infeksi saluran pernapasan lain. Apakah benar dia ada mengarah ke pertusis atau tidak? Biasanya kita lakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini baru nanti setelah dokter menentukan dia ada gejala yang mengarah ke pertusis atau bukan, baru diberikan pengobatan ya. Tapi kalau misalkan untuk vaksinasi memang dia prinsipnya itu mencegah sebelum terjadinya sakit. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Dari Ayuna 9811, kalau batuk 200 hari namanya apa? Kalau batuk 200 hari saya belum pernah dengar, tapi memang biasanya pertusis ini dibilangnya batuk 100 hari ya. Karena memang biasanya tuh terjadi durasinya bisa panjang, yang panjang bisa sampai 100 hari itu ya kira-kira sampai sekitar 3 bulan ya. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut. Tadi kita sudah sampai ke perbedaan vaksin DPT, ada yang whole cell, itu memang kebanyakan bisa timbul demam. Ada juga yang aseluler pertusis, itu yang lebih jarang demamnya, meskipun kita tidak bisa bilang bebas demam sama sekali, tapi memang lebih jarang kejadiannya. Nah, untuk jadwal pemberian untuk vaksin pertusis ini gabung dengan vaksin difteri dan tetanus itu ada di 2 bulan ya, di usia 2 bulan, di usia 3 bulan, kemudian di usia 4 bulan itu untuk yang pemberian vaksin primer. Dan di boosternya itu di usia 18 bulan. Nah, sudah dapat 4 kali untuk imunisasi anak ya. Pas usia sekolah kita berikan lagi untuk vaksin pertusisnya ya. Kalau untuk di sekolah biasanya ada imunisasi itu bareng, namanya bulan imunisasi anak sekolah atau disingkat dengan BIAS. Nah, BIAS ini biasanya diberikan pada anak-anak SD ya. Kelas 1, kelas 2 itu diberikan vaksin DT. Untuk BIAS diberikan vaksin DT itu hanya vaksin difteri dan tetanus. Sebenarnya kalau dari rekomendasi juga bisa diberikan bentuknya vaksinnya itu yang ada pertusisnya. Jadi yang lebih lengkap yang ada DPT-nya ya, ada pertusisnya. Terus kapan lagi vaksin pertusis bisa diberikan, yaitu pada saat usia 10 tahun. Atau biasanya anak-anak kelas 5 atau kelas 6 SD ya, itu bisa diberikan vaksin, udah bentuknya namanya sebutannya TD ya. Kalau TD itu tidak ada pertusisnya, hanya tetanus dan difteri. Kalau yang ada pertusisnya namanya vaksin TDAP ya. Nah, TDAP ini juga lebih lengkap karena ada perlindungan terhadap pertusis. Pemberiannya itu TDAP kita bisa berikan di atas usia 10 tahun ya. Untuk yang pemberian yang dosis ke-6 itu tadi kan, yang pertama sudah di usia 2 bulan, kemudian 3 bulan, 4 bulan, yang keempat itu di 18 bulan, yang kelima itu di usia 6 tahun, 7 tahun, atau mungkin dari 5 tahun sudah bisa. Kemudian yang ke-6 itu bisa kita berikan sejak usia 10 tahun. Dan kapan lagi harus diulang? Vaksin TDAP ini bisa diulang setiap 10 tahun sekali. Jadi
lebih panjang ya. Nah, sampai kapan vaksin TDAP ini bisa diberikan? Sampai usia dewasa pun masih bisa. Sampai kakek nenek pun masih bisa. Jadi untuk bunda-bundanya pun masih bisa, ayah juga bisa. Jadi tidak vaksin pertussis ini tidak hanya untuk anak kita saja, tapi juga bisa untuk orang dewasa, bisa juga untuk lansia ya. Yang penting kita ingat-ingat lagi, kira-kira 10 tahun yang lalu kita ingat nggak, masih ingat nggak udah, atau ada catatan nggak kita sudah vaksin pertussis belum? Kalau belum ya kita lakukan vaksinasi TDAP ini, vaksin pertussis. Gak usah khawatir, efek sampingnya juga ringan ya. Kemudian kalau untuk anak-anak sekolah ya memang sangat disarankan tadi ketika kita usia, biasanya tuh anak kelas SD kita bisa berikan ya untuk vaksin pertussisnya itu yang bentuknya DTP ya untuk anak usia kelas 1 SD. Kemudian juga bisa dari sejak yang mendapatkan TDAP bila usia 10 tahun ya, atau mungkin di kelas 4 atau di kelas 5. Kalau misalkan belum ikut yang dari pemerintah yang bulan imunisasi anak sekolah, bisa kita kalau mau sekalian lengkap kita berikan yang TDAP yang sudah ada perlindungan terhadap pertussisnya. Seperti itu. Mungkin dari saya untuk kesimpulannya untuk yang seperti itu dulu. Jadi recapnya adalah vaksin pertussis ini bisa mencegah penyakit berbahaya, penyakit pertussis ya, yang penyebabnya tadi Bordetella pertussis. Untuk mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, sahabat sehat di rumah, tadi kita sudah mendengarkan pembahasan bagaimana supaya kita bisa mencegah akan supaya tidak terkena pertussis. Dan mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa dibagikan di kolom komentar ya. Dan sebagai info mungkin untuk sahabat sehat di rumah, jadi ProSehat itu menyediakan vaksin untuk pertussis. Jadi bila mana ada sahabat sehat yang ingin vaksin pertussis, bukan cuma untuk anak-anak tapi untuk juga dewasa itu bisa datang langsung ke klinik kami, klinik ProSehat, dan juga bisa menghubungi kontak center kami yaitu di 0811 18 16 800. Sekali lagi 08 11 18 16 800. Dan kalau misalnya ada sahabat sehat yang mungkin daripada ribet harus ke klinik, kita juga bisa datang langsung. Kita juga ada home service, jadi bisa vaksin juga di rumah. Kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan, untuk ngopi santuy episode kali ini sampai di sini. Ingat sehat, ingat ProSehat. Terima kasih.